Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik kali ini, perkenalkan saya Siti Umniah Nabilah dari kelas A dengan NPM 10060320012 akan mempresentasikan terkait dengan reformulasi dan formulasi sediaan fitofarmaka, di mana presentasi kali ini ditujukan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah Teknologi Bahan Alam. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam hal-hal yang akan dibahas pada presentasi kali ini. Untuk itu, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pendahuluan mengenai apa yang akan dibahas sih sebenarnya pada presentasi kali ini. Pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Kita tahu bahwasanya Indonesia merupakan suatu negara besar yang sangat terkenal dengan keanekaragamannya. Nah, salah satu keanekaragaman tersebut adalah keanekaragaman hayati atau dapat kita kenal sebagai mega biodiversity, di mana yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah khususnya adalah tumbuhan. Kita tahu bahwasanya tumbuhan itu memiliki terkandung zat kimia di dalamnya, di mana keragaman zat kimia dari penyusun tumbuh-tumbuhan atau zat yang dihasilkan oleh tumbuhan itu adalah salah satu kelebihan yang ada pada tumbuhan. Karena kita tahu bahwasanya tumbuhan itu mengandung metabolit primer dan metabolit sekunder. Lalu berdasarkan penelitian yang pernah dilaporkan, beberapa metabolit itu memiliki aktivitas farmakologi yang baik untuk tubuh, sehingga terdapat tumbuhan obat yang dapat menghasilkan aktivitas yang luas dan memiliki sisi positif pada tubuh manusia. Nah, di mana presentasi kali ini saya akan membahas kasus mengenai yang akan dibahas pada slide-slide selanjutnya, yaitu mengenai preformulasi dan formulasi sediaan fitofarmaka. Nah, kasus yang akan dibahas adalah jika saya adalah berperan sebagai seorang apoteker di bidang riset dan pengembangan, saya diminta untuk mendesain suatu formulasi sediaan kapsul untuk obat anti kolesterol yang memiliki efek sinergis dan efek komplementer. Nah, dibuat dalam bentuk sediaan kapsul anti kolesterol yang tujuannya untuk penyakit hiperkolesterol yang disertai dengan gejala lainnya ini gejala sulit tidur, pusing, dan pundak pegal. Nah, sebelum itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih kapsul fitofarmasetika. Kapsul pada fitofarmasetika adalah sebuah sediaan yang mengandung satu macam obat, bahannya adalah bahan obat atau lebih, yang dimasukkan ke dalam cangkang atau wadah kecil, yang dimana cangkang atau wadah kecilnya itu biasanya terbuat dari gelatin. Lalu, saya menjelaskan terkait dengan jenis interaksi senyawa. Nah, yang akan saya fokuskan pada presentasi kali ini adalah dua jenis interaksi senyawa ini saja, yaitu efek sinergis dan efek komplementer. Apa sih perbedaannya? Efek sinergis itu merupakan efek yang dihasilkan ketika interaksi antara dua senyawa atau lebih, baik dari bahan yang sama ataupun dari bahan yang berbeda, tapi akan memiliki efek yang sama. Sedangkan efek komplementer adalah efek yang dihasilkan dari interaksi antara dua senyawa atau lebih, baik dari bahan yang sama ataupun dari bahan yang berbeda ketika senyawa tersebut memiliki efek yang berbeda-beda. Maka akan terlihatnya perbedaannya kalau efek sinergis itu akan memiliki efek yang sama, sedangkan efek komplementer itu akan memiliki efek yang berbeda. Baik, nah saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih hiperkolesterol yang akan dibahas pada reformulasi kali ini. Hiperkolesterol itu adalah suatu kondisi penyakit di mana jumlah kolesterol di dalam tubuh itu melebihi batas rentang normalnya, yaitu melebihi 150 miligram per desiliter. Nah, sebenarnya kolesterol itu adalah unsur penting di tubuh kita ya sebagai manusia, karena dia gunanya adalah untuk mengatur proses kimiawi di dalam tubuh. Tapi kolesterol dalam jumlah yang tinggi itu akan berpengaruh menyebabkan terjadinya aterosklerosis yang akhirnya bisa beresiko menyebabkan terjadinya penyakit jantung koroner. Nah, antikolesterol yang dibahas pada presentasi kali ini, secara farmakologinya, antikolesterol itu ada 4 mekanisme. Yang pertama, menghambat enzim HMG-CoA reduktase. Yang kedua adalah mengikat asam empedu di usus melalui pertukaran anion. Lalu yang ketiga, mengurangi sintesis hepatik PLDL yang nantinya akan mengurangi LDL, lalu mengurangi apolipoprotein C3 dan meningkatkan apolipoprotein A1, transport protein asam lemak, oksidasi asam lemak, dan lipoprotein lipase. Selanjutnya, saya akan langsung masuk ke dalam bahasan yang akan inti dari pembahasan yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama adalah preformulasi sediaan fitofarmakanya terlebih dahulu. Yang pertama adalah bahan aktif utama. Saya memilih dua bahan, yaitu bawang putih dan mengkudu. Nah, kenapa sih saya memilih bawang putih dan mengkudu sebagai bahan aktif utama? Karena yang pertama, bawang putih itu dipilih sebagai bahan aktif utama adalah karena dia bisa digunakan untuk mengobati hiperkolesterol, di mana bawang putih itu mengandung senyawa
yaitu senyawa alicin dan senyawa antioksidan lain seperti germanium, vitamin C yang berikatan dengan sulfur. Nah, di mana alicin ini adalah senyawa alkaloid yang mekanisme kerjanya yaitu melakukan penghambatan aktivitas enzim HMG CoA reduktase yang dia berperan pada sintesis kolesterol, di mana enzim ini merupakan enzim yang tugasnya mengubah 3-hidroksi 3-metilglutaril atau HMG-CoA menjadi mevalonat, sehingga kolesterol akan bisa dilakukan penghambatan. Nah, di sini kedua, saya memilih mengkudu sebagai bahan aktif utama pula, yaitu mengkudu adalah tumbuhan yang berasal dari keluarga Rubiaceae. Metabolit yang terkandung pada mengkudu adalah saponin, alkaloid, flavonoid, terpenoid, dan anthrakinon. Nah, kandungan flavonoid pada mengkudu itu akan mampu menghambat HMG-CoA reduktase yang berperan dalam mengkatalisis pembentukan lemak dan melakukan peningkatan aktivitas lecitin kolesterol acetyl transferase atau LCAT. Nah, LCAT ini adalah enzim yang dapat melakukan konversi kolesterol bebas menjadi ester kolesterol yang lebih hidrofobik, sehingga menyebabkan ester kolesterol bisa berikatan dengan partikel inti lipoprotein sehingga akan membentuk HDL baru. Nah, kedua bahan aktif utama ini akan memberikan efek sinergis sehingga dipilihlah kedua bahan ini sebagai bahan aktif utama. Selanjutnya, saya akan masuk ke dalam reformulasi sediaan fitofarmaka, namun untuk bahan aktif komplementer. Saya juga memilih dua tumbuhan. Yang pertama adalah ingo, yang kedua adalah akar valerian. Nah, ingo ini adalah daun yang metabolit yang terkandung adalah dia mengandung minyak atsiri, steroid, flavonoid, tanin, quinon, dan saponin. Nah, di sini ingo saya pilih sebagai untuk mengatasi efek komplementer, yaitu mengatasi sakit kepala dan pegal pada pundak pasien. Nah, hal ini disebabkan karena kandungan steroid yang terkandung di dalam ingu. Steroid mampu merangsang biosintesis dari protein lipomodulin yang mampu melakukan penghambatan kerja dari enzim fosfolipase. Nah, lalu flavonoid pada tumbuhan ingu ternyata juga mampu melakukan penghambatan pada enzim siklooksigenase yang akan mampu mengurangi produksi asam arakidonat sehingga mengurangi rasa nyeri dan rasa nyeri itu akan dapat berkurang. Lalu yang kedua, saya memilih akar valerian karena akar valerian ini mengandung yaitu sesquiterpen yang di mana dia mengandung asam valerenat, valeranon, turunan sesquiterpen yaitu asam asetoksivalerenat, asam epoksivalerenat, asam hidroksivalerenat, valerenal, kriptut, kriptut, rioronol, ester iridoid biklik. Nah, di mana akar valerian ini dapat digunakan, saya pilih sebagai untuk efek komplementer yaitu sebagai penginduksi tidur. Nah, kenapa saya memilih akar valerian? Karena ternyata uh, akar valerian ini mampu melakukan peningkatan pada ion fluorida yang masuk ke dalam neuron sehingga akan terjadi hiperpolarisasi. Nah, namun valerian ini dia uh, berikatan dengan subunit beta reseptor GABA A sehingga melakukan penghambatan pada metabolisme GABA sehingga hiperpolarisasi diperpanjang dan dia akan berperan sebagai sedatif untuk menginduksi tidur pada pasien tersebut. Lalu, selain dengan menggunakan bahan aktif utama dan bahan aktif komplementer, saya juga menggunakan bahan pembantu untuk sediaan ini, yaitu pertama, kita tahu bahwasanya sifat alir pada ekstrak itu adalah buruk. Nah, maka kita perlu membuat ekstrak tersebut menjadi bentuk yang dimana sifat alirnya lebih baik, yaitu dengan cara dibuat dalam bentuk granul. Nah, tujuannya adalah memudahkan juga kita nanti pada saat memasukkannya ke dalam kapsul dan memperbaiki sifat alirnya. Nah, tambahan yang saya gunakan yaitu pertama absorben. Nah, absorben ini saya gunakan karena uh, untuk supaya ekstrak nantinya akan menjadi kering dan dapat pula berperan sebagai pengisi. Lalu, di sini saya menggunakan pengikat. Pengikat ini tujuannya adalah untuk memberikan daya adhesi terhadap serbuk dan memberikan daya kohesi terhadap granul, sehingga nanti granul yang kita bentuk atau kita hasilkan akan menjadi granul yang intinya baik atau granul yang berinti baik. Sedangkan pengisi di sini tujuannya adalah untuk menetapkan bobot sediaan dan yang akan kita produksi nantinya dan akan memperbaiki laju alirnya juga. Lalu, karena kita menggunakan pengikat dan metode formulasi sediaan ini adalah menggunakan granulasi basah, maka kita akan memerlukan pelarut pengikat. Ya, ini gunanya adalah untuk membasahi pengikat pada proses pembuatan granul. Lalu kita membutuhkan penghancur dalam,
Karena sediaan kita adalah granul, sehingga untuk menghancurkannya nanti kita menggunakan penghancur dalam yang membuat perubahan pada bentuk awal granul menjadi bentuk serbuk. Nah, formula formula akhir yang eh, saya buat adalah yang pertama, bahan aktif utama seperti slide dan sebelumnya dijelaskan, yaitu saya memilih ekstrak bawang putih dan ekstrak mengkudu. Sedangkan bahan aktif komplementernya saya menggunakan ekstrak ingu dan ekstrak valerian, dan bahan pembantunya saya menggunakan absorben. Absorbennya itu adalah aerosil, pengisinya saya menggunakan avicel, pengikatnya saya menggunakan PVP atau polyvinyl pyrrolidone, pelarut pengikatnya saya menggunakan etanol 96%, dan penghancur dalamnya adalah saya menggunakan amproten. Baik, berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk menyusun tugas atau presentasi pada kesempatan kali ini. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah menyaksikan. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.